Pemirsa, gelar perkara akan dilakukan Barreskrim Polri untuk menentukan status kasus unlawful killing atau pembunuhan di luar hukum. Gelar perkara atas kasus penembakan terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Rencananya gelar perkara akan dilakukan hari ini terhadap kasus 6 Laskar FPI yang mengawal Rizik Syihab tewas ditembak polisi di Jalan Tol Cikampek kilometer 50. Insiden itu terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan menemukan adanya dugaan unlawful killing pada kasus penembakan yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Ya, dan untuk mengetahui update terbaru, kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Hengki Haryanto langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Iya, Renat, rencananya pukul berapa gelar perkara akan dilakukan dan akan dihadiri oleh siapa saja hari ini? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Hari ini memang pihak Barreskrim Polri kini sedang melakukan gelar perkara terkait fokusnya yaitu unlawful killing, yaitu terkait penembakan ataupun tewasnya 4 Laskar FPI yang terjadi di kilometer 50 pada beberapa waktu lalu. Dan kini gelar perkara sedang dilakukan dan melibatkan penyidik dari Ditripidum dan juga ikut juga dari pihak Propam dikarenakan memang dalam peristiwa unlawful killing ini melibatkan pihak kepolisian. Adapun kasus unlawful killing yang menewaskan 4 orang Laskar FPI di kilometer 50 ini adalah lanjutan dari temuan pihak Komnas HAM, di mana sebelumnya pihak Komnas HAM ini memang melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut, dan dari investigasi tersebut ditemukan salah satu poin yaitu terjadinya unlawful killing yang diduga dilakukan oleh anggota kepolisian, di mana hal ini terkait pada saat kejadian tersebut masih ada 4 orang Laskar FPI yang masih hidup, lalu tewas pada kejadian tersebut yang diduga melibatkan anggota kepolisian. Dan untuk itu pihak Komnas HAM meminta untuk pihak Barreskrim Polri dan juga pihak Propam untuk melakukan pemrosesan kepada hal-hal ini agar nantinya pelanggaran ataupun tindak pidana yang terjadi pada kejadian tersebut dapat diurai dan dijelaskan dengan baik. Dan tak hanya itu, tak hanya berfokus juga memang terkait kejadian unlawful killing tersebut, hari ini juga gelar perkara juga ingin memutuskan apakah nanti ada tersangka atau tidak, ataupun apakah akan naik statusnya dari penyelidikan hingga penyidikan, di mana bila nantinya dalam gelar perkara tersebut ditemukan adanya unsur pidana ataupun unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian, tentu kasus ini akan naik ke tahap penyidikan, dan orang-orang yang kini sedang dilakukan penyelidikan oleh Polri bisa dijadikan naikkan statusnya menjadi tersangka. Untuk itu gelar perkara ini dilakukan. Sebelumnya, Ando dan juga pemirsa, pihak dari Ditripidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian juga sudah sempat menyambangi pihak Komnas HAM untuk meminta hasil investigasi tersebut, dan pihak Ditripidum juga setuju untuk melakukan proses penyelidikan terhadap hasil investigasi yang dimiliki Komnas HAM tersebut agar nantinya tercipta transparan dan juga akuntabel terkait kejadian ini. Adapun sebagai informasi juga, Rolando dan juga pemirsa, memang ada beberapa kasus memang yang melingkupi masalah ini. Pertama yaitu terkait penembakan yang terjadi di kilometer 50, di mana menewaskan 6 Laskar FPI, dan 6 Laskar FPI ini juga sempat dijadikan tersangka, namun untuk kasus tersebut sudah ditutup. Kini polisi tengah menggulirkan kasus lainnya yaitu terkait unlawful killing, yaitu pembunuhan ataupun pembunuhannya di luar peraturan hukum yang diduga melibatkan anggota kepolisian. Dan untuk itu gelar perkara yang dilakukan, pihak kepolisian ingin melihat apakah ada unsur pidana atau tidak dalam kejadian ini, dan bila nantinya ada unsur pidana, tahap proses kasus ini akan dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Rolando. Ya, Renat, seperti kita ketahui di kasus penembakan di kilometer 50 ini ada 3 anggota Polda Metro Jaya yang menjadi terlapor. Nah, sejauh ini bagaimana kelanjutan atau perkembangan dari 3 polisi yang menjadi terlapor ini?
Ya, Rolando dan juga pemirsa, sebelumnya memang Kepala Bidang Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan bahwa memang pihak Barreskrim sudah melakukan ataupun menerbitkan lembar perkara terkait terlapornya 3 orang anggota Polda Metro yang diduga memang terlibat di dalam penembakan kepada 4 orang Laskar FPI di kilometer 50 tersebut. Dan dari keterangan tersebut dikatakan bahwa ketiga orang ini sedang dibebas tugaskan terlebih dahulu karena dikatakan dalam undang-undang tersebut, dalam kode etik kepolisian, bahwa bila seseorang sedang terjerat perkara hukum ataupun sedang berproses di dalam hukum, mereka harus dibebas tugaskan terlebih dahulu. Jadi pihak kepolisian mengatakan bahwa 3 orang ini masih harus dibebaskan tugas lebih dahulu dan nantinya akan diperiksa bagaimana keterlibatan mereka, bagaimana tindak tanduk mereka pada kejadian tersebut. Nanti polisi akan menyimpulkan apakah mereka bisa dinaikkan tersangka ataupun tidak. Ini memang masih tergantung penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Barreskrim. Adapun sebelumnya juga pihak kepolisian mengatakan bahwa ada dugaan pelanggaran pasal-pasal seperti pasal 38 junto pasal pasal 338 junto pasal 351. Ya baik, terima kasih Renat atas laporan Anda, dan pemirsa demikian tadi laporan dari rekan Renat Christian dan juru kamera Hengki Haryanto melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta.